Presiden memastikan gaji PNS, anggota TNI Polri naik, uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, sejumlah kementerian dan lembaga tengah mengajukan tambahan anggaran APBN untuk kenaikan gaji ASN. Kenaikan gaji ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan, sehingga terjadi reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah yang lebih kuat dan berintegritas. Komisi 11 DPR RI menilai ASN layak menerima kenaikan gaji, namun pemerintah harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau APBN. Anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyebut, kinerja ASN yang optimal dan berkualitas dalam melayani masyarakat patut diapresiasi dengan mendapatkan kenaikan gaji maupun penambahan biaya tunjangan. Namun pemerintah harus tetap memperhatikan kesanggupan keuangan negara atau APBN. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyebut, seiring meningkatnya inflasi dan kebutuhan pokok, ASN dinilai pantas mendapatkan kenaikan gaji pokok. Kenaikan gaji ASN yang merupakan abdi negara ini disebut penting untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para ASN. Cuma memang gajinya itu yang memang kecil. Yang idealnya gajinya ditingkatkan sesuai dengan keperluan kebutuhannya. Lalu yang tunjangan yang sifatnya tidak pasti itu bisa kurangi sehingga memberi kenyamanan buat para pegawai-pegawai kita bekerja. Dan tingkat inflasi dan kemampuan anggaran negara atau APBN. Untuk itu, ASN diminta menyikapi kenaikan ini dengan terus memberikan kinerja yang lebih baik serta menyesuaikan diri dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Nah, itu kita yakin angka itu sudah dihitung baik-baik dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, maka itu kan harus disesuaikan dengan digitalisasi. Nah, sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi sehingga kinerja ASN itu semakin ditopang dengan kemampuan mereka di sektor digital. Nah, kita kan juga apalagi sekarang kita mengembangkan artificial intelligence. Lebih lanjut, Sihar Sitorus menilai kinerja ASN cukup baik. Dengan kenaikan gaji ini, Sihar berharap ASN dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerjanya serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ketika ini naik, yang kita harapkan adalah kinerja yang semakin efisien, semakin efektif. Tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa masyarakat akan merasa pelayanan dari pemerintah itu semakin bagus, dari seluruh pihak kepada masyarakat juga dari penegak hukum dan segala lainnya. Tim Liputan. Coba telaah ketika Pak SBY menjadi presiden, ada sekitar kalau tidak salah 6 kali kenaikan yang dilakukan. Dan kenaikan itu sangat signifikan. Hampir tiap tahun ada kekosongan, hampir tiap tahun melakukan, kalau saya tidak salah 6 kali. Dan kenaikan itu adalah 2 digit. Nah, ini tentu saya dari fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap apa yang saya suarakan selama ini. Dan ini adalah merupakan cerita daripada para ASN, TNI dan Polri. Dan jangan lihat TNI Polri di Jakarta, coba lihat di Papua, coba lihat di Sumatera dan lain sebagainya. Jadi kita ini melihat kacamata Indonesia itu jangan Jakarta. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, saya meyakini bahwa insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan anggaran. Dan itu tentu akan dibicarakan lebih mendalam lagi. Kenapa dilakukan kenaikan? Pertama adalah terjadinya inflasi. Dari sekian tahun, berapa akumulasi kenaikan itu? Kemudian daya beli masyarakat, terutama para ASN, TNI, dan Polri itu. Inflasinya di samping inflasi adalah kenaikan harga barang. Daya beli ASN ini tentu tergerus atau berkurang. Inilah menurut hemat saya kenapa saya menyuarakan dan disambut oleh Bapak Presiden pada nota penjelasannya di dalam APBN ini. Kenaikan gaji dari tahun ke tahunnya dengan kenaikan inflasi yang tidak sepadan begitu, apalagi ketika kita bedah dalam beberapa sektor ya. Properti sekarang kenaikannya luar biasa, banyak milenial yang mengeluhkan begitu bahwa membeli rumah ini sudah impossible begitu, kecuali benar-benar rumah yang jauh
dari tempat ataupun juga lokasi bekerja, khususnya untuk yang di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya ya, Pak Anggito. Belum lagi dari sektor kesehatan, pendidikan anak juga sama, inflasi juga cukup tinggi begitu ketika kita compare dengan kenaikan gajinya. Apalagi untuk yang mungkin yang merasa paling berat adalah untuk angkatan kerja yang baru masuk ataupun juga 10 tahun bekerja begitu ya. Bahkan statement-statement child free dan juga lain sebagainya juga sudah mulai muncul di media sosial saking cukup dirasakan berat begitu ya, berkaitan dengan kondisi dan juga pendapatan yang ada. Pak Anggito sendiri melihatnya ini betul-betul masuk ke dalam permasalahan struktural atau seperti apa? Ya struktural ini sama ya juga karena memang biaya hidup ini sudah naik ya, naik dan bukan temporer lagi. Dan kalau temporer berarti memang gaji ataupun take home-nya harus menyesuaikan diri gitu. Nah masalahnya gaji startnya udah rendah gitu. Jadi bukan kenaikannya ya inflasi kan gitu, ada rumusnya ya. Tapi basic salary-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Ya, saya punya 2 anak ya. Anak saya juga yang satu tahun kelima, yang 7 ya yang kedua tahun kedua ya berat gitu. Meskipun dia profesional kerja di kantor akuntan publik dan satu lagi di konsultan. Itu juga berat hidupnya, apalagi ini Jakarta ya, tapi di Jakarta. Yang lain-lain mungkin agak berkurang ya, karena biaya hidup dan rumah tinggal itu tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Itu kualitas hidupnya masih cukup bagus ya. Nah, itu saya tinggal di Jogja itu ya relatif rumah-rumah di sebelah tempat kerja itu masih banyak gitu, lokasi masih banyak dan masih terjangkau lah gitu. Transportasi juga nggak terlalu sulit ya. Jadi tidak stres gitu, jam 4 sore udah pulang gitu ya, kayak gitu-gitulah. Di Jakarta 2 jam ya, 2 Hadijah ya kurang lebih. Dan kerja sampai maghrib lebih ya, anak saya kan juga sama, jam 7, jam 8 baru sampai rumah jam 9. Gimana kualitas keluarganya itu yang kita pikirkan bersama-sama. Jadi tidak hanya biaya hidup, tapi quality life-nya itu yang harus dipikirkan ya. Nah ini tantangan tersendiri ya tentunya bagi pemerintah Indonesia begitu. Seperti apa agar permasalahan ini tidak semakin rumit, tidak semakin menjadi-jadi dan tidak semakin permanen ya. Selagi masih bisa dirubah, saya juga tidak tahu bisa dirubah atau tidak begitu ya Pak Anggito. Nah tapi apalagi ketika tadi Pak Anggito membandingkan dengan wilayah lain, artinya kan ini juga semakin rumit ya bagi pemerintah pusat khususnya begitu untuk melihat seperti apa permasalahan yang ada di kawasan DKI Jakarta dengan di provinsi lainnya begitu. Tapi mungkin ada ide dari Pak Anggito, strategi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, langkah apa? Ya pindah ibu kota itu salah satu ya. Nah, cuman itu permanen sifatnya tidak memadai ya, karena yang pindah hanya berapa orang sih. Sementara Jakarta sudah terlalu mahal ya, sudah terlalu mahal. Kalaupun pindah ibu kotanya kan hanya ibu kotanya pindah sebetulnya, bisnisnya masih di sini kan gitu. Media juga masih di sini, sekolah-sekolah bagus juga masih di sini kan, nggak pindah gitu. Jadi pasti akan menjadi persoalan yang cukup serius. Nah kalau bisa sih memang bersamaan dengan pindahnya ibu kota juga kekuatan ekonominya itu sudah harus berpindah ke tempat lain gitu. Ya sehingga bisa lebih merata gitu, supaya tidak hanya terkonsentrasi ke Jakarta dan kota-kota besar yang berat hidupnya gitu. Oke baik, sebelum kita kembali ke topik kita ya berkaitan dengan THR, mungkin Mbak Hadijah juga ingin menambahkan, apalagi sebagai kita merasakan juga ya Mbak ya kurang lebih seperti apa. Iya, jadi benar kata Pak Anggito, IKN juga bisa jadi solusi. Tapi setelah IKN apa gitu, dan kemarin kita sama-sama dengar soal RUU DKJ di mana di dalamnya memuat rencana pengembangan kota aglomerasi Jabodetabek JUR ya, kalau nggak salah JUR-nya Cianjur gitu. Sebenarnya ini adalah ide lama ya, kalau dulu ada Punjur, Puncak Cianjur gitu. Nah ini diharapkan juga setelah ibu kotanya pindah, terus masyarakat yang ditinggal di sini otomatis diharapkan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan peluang kerja, sehingga tadi balik lagi ke masalah terkait gaji, terkait juga kualitas hidup itu bisa terpenuhi dengan baik gitu sih Mbak Iva. Oke baik, nah kita